yang dikeluarkan oleh UGM. Ya. Artinya yang paling, karena ini UGM mengaku mereka yang mengeluarkan, ya mereka dong seharusnya kena Bertanggung jawab lah ya. Iya, bertanggung jawab dugaan PMH itu, perbuatan melawan hukum. Nah, yang menerima memakai ini kan KPU juga. Seharusnya KPU juga bertanya dong, kok ini melawan, ini nggak sesuai dengan undang administrasi. Seharusnya KPU juga bisa jadi diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Oke. Nah, kalau misalnya kita balik lagi nih Bang, ini kan tadi Abang bilang ada dari yang 2005 terus 2010 sampai 2012, yang 2019. Ini mereka melanggar administrasi yang Undang-Undang Nomor 31 ya? 30 2014. Nah, indikasinya seperti apa dan apa sanksinya Bang kalau misalnya ini diketahui memang melanggar? Nah, kalau saya baca di undang-undang itu, untuk pelanggaran pasal 73 itu nggak ada Oke. sanksinya baik administratif maupun pidana ya. Cuman itu kan namanya perbuatan melawan hukum kan pasti nggak harus ada hukuman kan. Itu bisa nanti isunya menjadi bergeser ke legitimasi. Legitimate nggak waktu itu Pemilihannya. ya kan? Ini yang kita harus sikapin ya. Karena ya seperti tadi saya cek itu yang seharusnya kan sanksi-sanksi itu bisa pemecatan, bisa pidana macam segala. Tapi itu pun ya saya kelarkan bahwa ini kan yang dikeluarkan oleh UGM. Ya. Artinya yang paling, karena ini UGM mengaku mereka yang mengeluarkan, ya mereka dong seharusnya kena Bertanggung jawab lah ya. Iya, bertanggung jawab dugaan PMH itu, perbuatan melawan hukum. Nah, yang menerima memakai ini kan KPU juga. Seharusnya KPU juga bertanya dong, kok ini melawan, ini nggak sesuai dengan undang administrasi. Seharusnya KPU juga bisa jadi diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, PMH. Oh, oke. Seperti itu. Itu bisa digugat dong berarti. Saya Kalau dengar saya udah melakukan banyak yang mau saya udah minta mau menggugat. Ya tunggu aja tanggal mainnya. Kemarin ada 3 itu lawyer yang ngubungin saya mengatakan akan melaporkan ke kepolisian. Ya sah saja, itu kan hak warga negara, Iya. kan gitu kan? Seperti itu Mbak. Nah, kalau Abang sendiri udah bersurat belum ke KPU yang soal ini tidak ada tanggal legalisirnya? Begitu saya terima ini saya langsung kan nggak mau Lapor, fitnah. iya. Takut saya email mereka, takut mereka silap atau mungkin lupa, belum dijawab. Kita tunggu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kan mereka berhak menjawab itu kasih waktu 10 hari kerja. Oke. Seperti ini kan minggu lalu ya. Nah, kita tunggu saja gitu Mbak. Baik. Nah, kalau dari awal kan sebelumnya ada yang 9 item disembunyikan gitu Iya. waktu dikasih pertama kali. Pas Abang lihat gitu, ada kejanggalan lain nggak setelah dibuka nih? Ya harus ini lah ya. Kita harus fair lah. Saya nggak merasa nggak ada kejanggalan. Perfect lah dari sisi keterbatasan visual. Analisis visual kita kan yang begini aja. Iya. Kecuali kita lihat fisik ya. Kalau fisik kan bisa aja kita lihat ususnya kertas. Seperti analisis pakar telematika waktu itu Pak Roy kan selalu bilang dia dengan tatapan mata pun dia bisa tahu ini kertas baru atau tidak. Saya nggak punya kemampuan itu. Atau mungkin ini jamurannya ini kok kayaknya ini udah lama ini, atau malah kemarin spekulasi beliau itu saya dengar-dengar ada yang supaya kertasnya terkesan lama itu ditanam di tanah katanya. Ada lagi yang dibilang kena cairan kopi, ada lagi yang dilipat. Nah, tuh, Iya. Abang melihatnya gimana? Kalau aku sebenarnya cenderung tidak mau berkomen. Ya, tapi memang dunia maya begini kan, dunia begitu kan kita nggak tahu pasti itu penyebabnya apa. Saya dulu sempat juga berargumen ke mereka. Saya bilang itu mereka bilang itu tinta. Saya bilang enggak, itu kena rayap. Saya bilang ya sah saja karena namanya scan kan nggak jelas itu kan. Iya. Apalagi latar belakang fotonya mejanya hitam. Artinya ya kita nggak tahu apakah bisa aja juga pada saat hasil scannya yang dirubah-rubah, kan nggak tahu juga. Iya. Seperti itu Mbak. Tapi anyway aku sebenarnya nggak pada bidangku lah berkomen itu. Nah,
Ini kan semua salinan digital abang upload ya di medsos. Iya. Tanggapan warganet gimana? Tanggapan netizen ke abang? Wah, pokoknya kalau media mau nyari konten cari aja. Banyak kali konten di situ. Kenapa? Seperti tadi nih yang saya bilang ini, yang ngasih tahu Undang-Undang 30 2014, Peraturan Kepala BKN nomor 22 tahun 2000 itu dari mereka semua. Oke. Wah, dan uniknya saya tuh merasa di situ tercerahkan. Kenapa, Mbak? Karena semua perspektif ada. Perspektif yang anti ada. Perspektif yang pro ada. Jadi tinggal saya aja yang moderasi nih. Terbukti saya pilih-pilih. Ya mungkin netizen bilang ada itu melanggar Undang-Undang 30 2014. Benar, tapi tidak semuanya. Kan gitu kan? Dia hanya yang ini saja yang melanggar. Ada yang melanggar peraturan kepala BKN tadi. Benar, tapi nggak semuanya. Semuanya. Nah, yang penting itu nama dekan tadi. Yang beda itu. Itu tadi coba diulang lagi Bang. Mana yang beda tuh yang di Ini 2014. Ini 2014. Iya. Jadi kalau di 2014 menurut netizen dan menurut sumber yang saya lihat resmi, itu dekannya tuh seharusnya cewek. Dokter bla bla bla, nggak perlu saya sebut lah, ya kan? Nah, tapi legasnya masih sementara dekan ini, sebelumnya. Iya, sementara ini Profesor Dr. Muhammad Naim. Nah, nanti pasti netizen lebih tajam lagi lah. Jangan-jangan nanti, saya yakin tuh, jangan-jangan ada dia kasih tunjuk ini foto dekannya. Ya, ada aja saya lihat tuh. Sampai detail mereka berdebat, saya gak kuat lagi mata saya. Ternyata mereka ini menyaksikan memang, mereka kenal. Dan mereka orang UGM juga. Seperti itu, Mbak. Oke. Dari hasil ini, mungkin Abang mau menyampaikan outputnya apa sih Bang? Yang ingin Abang capai itu? Jadi gini, saya ini kan peneliti juga. Cuman saya itu baru tahap yang namanya mencari data. Oke. Nah, lantas data ini saya pakai apa? Pertama saya uji dulu. Karena saya uji dia tidak lulus uji, tadi dia hanya statusnya verified, maka saya putuskan saya tidak menganalisis lebih lanjut. Kenapa? Parameter verified tadi ini nggak layak dilanjutkan untuk jurnal internasional. Nah, nanti saya jadi ujungnya akhirnya menuliskannya, mempublikasikan dalam bentuk buku. Oke. Karena kalau jurnal udah pasti nggak lolos, karena ada namanya peer review. Nanti rekan sejawat itu akan menguji, menge-review ini analisis sampelnya ini, sampel kita ini kan jenisnya namanya purposive sample. Sampel yang tujuan tertentu saya pilih. Karena kan banyak sekali versi begini Mbak di pasaran, di medsos. Makanya saya pilih yang ini, yang terverifikasi purposive. Ini dari KPU-nya langsung. Dari KPU langsung. Ya.